Bagaimana industri bearing saat ini dan masa depan? Mari kita cari tahu. Halo sobat, welcome back to Asian Bearindo YouTube channel. Zulfikar here. Bagaimana industri bearing global saat ini dan masa depan? Mari kita bahas. Situasi industri bearing global saat ini sedang mengalami pertumbuhan yang cukup pesat. Pertumbuhan industri bearing global diperkirakan akan tumbuh sekitar 5% dengan nilai valuasi mencapai 80 miliar euro dalam kurun waktu 5 tahun. Pertumbuhan industri bearing global diakselerasi dengan meredanya pandemi COVID-19 dan berakhirnya kebijakan yang melimitasi pergerakan. Meskipun masih menyisakan unsur ketidakpastian termasuk perang Rusia-Ukraina, kekurangan bahan baku, inflasi, dan kebijakan makroekonomi saat ini, namun adanya peningkatan belanja dari konsumen memberikan dampak positif dalam ekonomi global. Meredanya pandemi COVID-19 membuat rantai pasokan mulai stabil dan terdapat pengurangan keterbatasan keuangan yang disebabkan oleh fluktuasi nilai mata uang dan ketersediaan pinjaman. Faktor ini membuat industri bearing global pulih. Kini dibutuhkan lebih banyak bearing di seluruh dunia untuk membuat industri besar. Sensitivitas harga yang dialami oleh produsen dan konsumen menjadi kurang berdampak sehingga mendorong kembali investasi strategis dan anggaran riset serta pengembangan. Selain itu, peluncuran produk baru tidak lagi tertunda. Lalu, dengan meningkatnya penggunaan mesin, termasuk penggunaan mobil membuat penggantian bearing menjadi sangat dibutuhkan, sehingga mendorong peningkatan penjualan bearing. Dalam 5 tahun ke depan, kawasan Asia Pasifik akan mencapai persentase pertumbuhan terbesar dengan China dan India yang akan memimpin. Negara-negara Asia Pasifik ideal untuk menopang pertumbuhan karena fokus pada ekspor dan penetapan biaya yang kompetitif. Sebagian besar produsen bearing utama akan secara strategis memusatkan fasilitas manufaktur di negara-negara dengan pasar domestik yang besar. Saat ini, China memiliki salah satu pasar domestik terbesar dan telah menjadi hotspot bagi hampir setiap produsen bearing utama. Selain China, India juga sudah mulai menjadi pilihan para produsen bearing. Permintaan dan produksi bearing diperkirakan akan terus meningkat di Eropa, bersamaan dengan inisiatif reshoring dan peningkatan aktivitas manufaktur secara umum. Tantangan utama yang dihadapi adalah penyediaan dan diversifikasi sumber daya energi dalam jangka menengah dan panjang, yang diperlukan untuk menghasilkan output yang berkelanjutan. Penggerak utama untuk tahun-tahun mendatang adalah investasi di industri produk tahan lama dan pemulihan aftermarket. Dengan lebih dari 60% produksi dan permintaan global, kawasan Asia Pasifik diharapkan dapat memperoleh manfaat terbesar dari pertumbuhan ekonomi di periode mendatang. Jepang, China, dan India akan menjadi kekuatan pendorong di balik peningkatan produksi dan ekspor bearing. Pertumbuhan populasi dan peningkatan pendapatan umum akan mendorong pertumbuhan ekonomi lebih lanjut di wilayah Asia Pasifik. Permintaan bearing diperkirakan akan menjadi salah satu yang paling cepat berkembang di kawasan Timur Tengah hingga tahun 2030. Seiring dengan peningkatan investasi asing, kemampuan manufaktur, proyek infrastruktur besar, dan permintaan di daerah Timur Tengah yang mengalami ledakan populasi. Permintaan bearing diperkirakan akan tumbuh rata-rata 3% per tahun dalam 5 tahun mendatang di wilayah Amerika Utara, yang mencakup Meksiko, Amerika Serikat, dan Kanada. Jepang dan Tiongkok saat ini merupakan pemasok utama industri di Amerika Utara dan tren ini diperkirakan akan terus berlanjut untuk kedepannya. Permintaan di Amerika Tengah dan Selatan diperkirakan akan lebih tinggi dari 6% per tahun hingga tahun 2030. Negara-negara di kawasan ini pulih dengan cepat dengan hasil industri pasca COVID-19, dan penjualan bearing meningkat dengan tajam. Brazil menciptakan permintaan dan pasokan terbesar di kawasan Amerika Selatan. Pertumbuhan di berbagai belahan dunia memang sedang tinggi, namun pertumbuhan di Asia Pasifik tetap menjadi yang paling dominan dengan 62% produksi bearing dan 59% demand bearing. Lalu, permintaan terbesar berasal dari industri apa? Permesinan, terutama di industri besar, menjadi penggerak demand atau permintaan terbesar bearing, diikuti dengan kebutuhan otomotif. Dan tipe bearing apa yang paling dicari? Ball bearing masih akan mendominasi dengan 39% dari total permintaan dari bearing, diikuti roller bearing dan bearing lainnya. Selama 5 tahun ke depan, penjualan bearing global diharapkan tumbuh secara substansial, dengan motor dan penggerak otomotif lebih dari sepertiga dari permintaan produk baru. Perang Rusia dan Ukraina. Perang Rusia dan Ukraina yang masih berjalan membuat ketidakpastian di pasar global, menyebabkan keraguan-raguan oleh investor, inflasi, dan gangguan lebih lanjut pada rantai pasokan global. Sektor produksi energi serta pangan adalah yang paling sensitif dan menjadi perhatian khusus. Namun, pengalihan sumber daya dan penyesuaian rantai pasokan mendorong permintaan ke wilayah lain.
Seiring dengan semakin meningkatnya fokus pada keberlanjutan dan efisiensi energi, akan terjadi pergeseran ke arah yang lebih hemat energi dan ramah lingkungan atau netral karbon. Area fokus lainnya di pasar bearing adalah penggunaan bahan terbarukan dan daur ulang. Ada peningkatan minat terhadap penggunaan bahan daur ulang dalam produksi bearing, karena bahan ini dapat membantu mengurangi dampak lingkungan dari proses pembuatannya. Selain itu, penggunaan sumber energi terbarukan dalam produksi bearing kemungkinan akan menjadi lebih penting, karena perusahaan ingin mengurangi jejak karbon mereka dan memenuhi peraturan lingkungan yang semakin ketat. Secara keseluruhan, setelah meredanya pandemi COVID-19 dan situasi perang yang masih berlangsung, industri bearing masih tetap berjalan dan terus bergulir. Meningkatnya permintaan dari pasar negara berkembang kemungkinan akan memainkan peran penting, mendorong pertumbuhan lebih lanjut dan inovasi dalam industri ini. Karena banyak wilayah dan negara terus berkembang, serta melakukan industrialisasi. Permintaan akan bearing dan komponen mekanis lainnya cenderung meningkat, tentu akan menghadirkan peluang yang menarik bagi para produsen bearing. Oke sobat, itu dia analisis tentang bagaimana industri bearing saat ini dan di masa depan. Gimana sobat? Apakah sobat punya analisis lain tentang industri bearing? Coba tulis di kolom komentar ya. Oke sobat, terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai selesai. Ingin belajar tentang bearing dan otomotif? Tekan tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Saya Zulfikar Fahri, pamit undur diri dan mari kita belajar bearing bersama. ASEAN Bearindo, key to sustainable rotation.